Assalamualaikum, selamat siang anak-anakku yang Ibu cintai dan banggakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Oke, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dan tetap semangat ya. Ya, Bu. Baik, silakan duduk yang rapi, duduk senyaman mungkin supaya kalian bisa fokus belajarnya ya. Dirapikan pakaiannya, jangan lupa isi presensi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Arjuna untuk pimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Arjuna ya. Ya, Bu. Kita mulai ya, pembelajaran hari ini masih akan melanjutkan materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas mengenai apa? Juga Bu, terus bahas mengenai lembaga pemerintah non-kementerian juga Bu. Oh ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas mengenai kedudukan dan fungsi lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum ke materi, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Bab hari ini masih tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, lalu IPK-nya adalah menjelaskan sistem nilai dalam Pancasila, lalu menguraikan dan memberi contoh implementasi nilai-nilai Pancasila, dan menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, kalian diharapkan dapat membangun nilai-nilai toleran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu membangun nilai-nilai kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, dan juga menjelaskan sistem nilai dalam Pancasila dengan benar. Lalu menguraikan dan memberikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dengan benar, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan menyaji sekaligus nanti mengkomunikasikan hasil analisis. Dan itu dia tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum kita ke materi inti, ya, Ibu akan menayangkan satu video. Silakan nanti oleh kalian disimak videonya, dan nanti kalian boleh menanggapi video tersebut. Oke. Ya, Bu. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila yang kita ketahui sebagai falsafah atau pondasi negara kita. Pencapaian kedaulatan kemerdekaan itu tidak terlepas dari peran kaum muda yang turut berjuang hingga tetes darah penghabisan. Perlu diketahui bahwa nilai Pancasila ini sangat berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Pancasila bukan hanya formalitas semata, akan tetapi adanya Pancasila menjadi pedoman hidup kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Sudah seharusnya kita mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke, itu dia videonya ya. Kira-kira berkaitan dengan apa video tadi? Siapa yang mau menanggapi? Ideologi Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Siapa tadi, Dela ya? Video tadi mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan Bu. Ya, betul. Ada lagi? Saya Bu, Ya, boleh. menjelaskan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Bu. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, boleh. Nada ya. Tersebut berisi ajakan supaya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila. Saya, Bu, Ya, boleh. Siapa? Ayo. berisi ajakan untuk kita semua supaya menghargai perjuangan para pendiri bangsa yang memutuskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Iya, betul. Semuanya hebat ya. Pada video tadi menunjukkan pentingnya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki jiwa Pancasila dalam diri kita ya. Selain itu, kita juga harus mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita dan tujuan para pendiri negara kita. Itu ya. Baik, kita lanjutkan ke materi inti pembelajaran hari ini ya. Tolong disimak apa yang akan Ibu paparkan. Oke. Ya, Bu. Ada peta konsep ya. Ibu nanti akan menjelaskan tentang sistem nilai Pancasila, lalu implementasi Pancasila dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara.
Ya, yang pertama dulu. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem? Saya, Bu. Siapa? Coba Indri. Saya, Bu. Indri dulu deh. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Oke, benar. Jadi, jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Nah, sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota Kelompok masyarakat masyarakat tentang apa yang yang dipandang baik. dipandang dengan Itu baik. ya. Nah, sekarang siapa yang tahu nilai dasar Pancasila? Saya, Bu. Oke, boleh. Jessica ya. Ya, jadi nilai dasar Pancasila itu ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, sama nilai keadilan. Iya, betul sekali Jessica. Ada poin selanjutnya, implementasi Pancasila, Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama. Yang pertama ada nilai ada dimensi spiritual ya, lalu ada dimensi kultural dan dimensi institusional. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan yang dimaksud dengan dimensi spiritual? Saya, Bu. Ya, siapa? Elsa ya? Dela. Oh, Dela, boleh Dela. Silakan Dela. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, betul ya. Artinya di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, sekarang selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan arti dimensi kultural? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, dimensi kultural itu mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Iya, bagus ya. Bagus sekali. Sekarang sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Sekarang ke yang poin ketiga, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Kita lanjut slide-nya. Nah, yang pertama itu di sini berkaitan dengan sila pertama ya. Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sekarang, siapa yang bisa memberikan contoh nilai sila pertama? Saya, Bu. Iya, boleh. Siapa dulu ya? Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Ya, betul sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Pelarangan berkembangnya dan hidupnya ateisme di Indonesia, serta harusnya ada toleransi dalam antarumat beragama. Iya, betul ya. Nah, sekarang kita ke yang sila kedua. Oke. Di sini, rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna kepaduan sifat-sifat, keadaan, serta Kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat dan seluruh kekayaan alam dipergunakan untuk seluruh masyarakat. Oke, bagus ya jawabannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Kak? Tidak ada, sudah jelas. Sudah cukup jelas ya? Sudah. Jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian seperti biasa berkelompok kembali. Kelompoknya masih yang minggu-minggu lalu ya. Kita diskusikan salah satu topik yang sudah ada di LKPD. LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom dan WA ya. Namun sebelumnya kalian berdiskusi dan mengerjakan tugas LKPD, simak dulu video yang akan Ibu tayangkan ya. Nanti akan ada hubungannya dengan bahan diskusi yang akan kalian kerjakan. Oke? Ya, Bu. Videonya ya. Kita tayangkan dulu videonya. 2019 IMR selaku Menpora melalui MIU selaku asisten pribadi Menpora diduga telah menerima uang sejumlah 14.700 miliar rupiah. Tadi videonya tentang apa itu? Kira-kira?
penangkapan para pejabat negara yang terseret korupsi. Iya, itu penangkapan pejabat negara yang terseret korupsi ya. Yang Oke. pasti merugikan ya. Nah, hal tersebut ya, perilaku korupsi itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ini. Nah, sekarang ya seperti biasa kalian silakan berkelompok ya. Lalu nanti diskusikan ya. Di sini ada nih di PowerPoint tugas kelompoknya. Ya, kalian bisa mencari referensi materi boleh di buku, di internet atau sumber informasi lainnya atau diskusikan aja sama temannya. Ya, nanti silakan dicatat. Setelah selesai berdiskusi, nanti kalian seperti biasa presentasi. Oke? Bagaimana perasaan kalian melihat ternyata masih banyak menteri yang melakukan korupsi gitu? Kayak prihatin, Bu. Prihatin. Kecewa juga ada. Kecewa. Padahal udah dipilih sama presiden ya, udah diangkat menjadi menteri, ternyata masih korupsi. Iya. Tindakan apa sih yang seharusnya dilakukan pemerintah menurut kalian ya? Kalau menurut Nada sih kayak hukumnya itu dipertegas gitu. Ya. Ya betul, dipertegas. Hukumannya kayak apa ya? Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita presentasi hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oke, bagus ya kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan korupsi, apa aja? Dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat adalah kerugian terhadap negara, memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan ketimbangan pendapatan. Iya, betul ya. Jadi dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan korupsi pasti sangat banyak ya. Salah satunya atau beberapa di antaranya yaitu kerugian terhadap negara itu udah pasti. Terus memperlambat pertumbuhan ekonomi, lalu meningkatkan kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan gitu. Jadi tidak ada kesejahteraan di Indonesia, tidak merata. Oke, kelompok 3. Siapa? Kelompok 4. Kelompok 4 mempresentasikan jawabannya tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah atau pihak berwenang untuk mengatasi penyelewangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu memberikan hukuman berat supaya menimbulkan efek jerak. Iya. Menjadikan contoh terhadap para anggotanya supaya tidak melakukan penyelewangan terhadap Pancasila, melakukan hukuman secara adil tanpa pilih kasih sehingga tidak ada lagi manusia yang kebal hukum. Ya, betul. Oke, semuanya sudah bagus presentasinya ya. Sudah bisa memahami materi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, nggak ada. Kalau gitu kita lanjut ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, siapa yang akan mencoba memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi kesimpulan dari materi kali ini, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila terjadi pelanggaran atau penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan kerugian bagi negara dan rakyatnya. Ya, betul ya. Itu kesimpulan yang dipaparkan sama Askia ya. Semuanya sudah memahami materi pembelajaran hari ini ya. Apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Kalau tadi kesimpulan, sekarang manfaatnya apa kalian setelah mempelajari materi ini? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan, ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengetahui contoh penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan dampak yang akan ditimbulkan, serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik. Bagus ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila terjadi pelanggaran atau penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan menyebabkan kerugian bagi negara dan rakyatnya. Nah, jadi kalian sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya jika kalian juga menanamkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Materi mengenai nilai-nilai Pancasila sudah selesai. Ya, minggu depan kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, baik, silakan Arjuna untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa.
Baik, sebelum penutupan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.